Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman semua, izinkan saya untuk memberikan tutorial pembuatan naskah dinas pada aplikasi Simanis. Tutorial ini merupakan tutorial latihan pembuatan naskah dinas. Pertama-tama, kita masuk ke salah satu browser untuk akses ke Simanis. Ketikkan alamat link latihan. Linknya yang tertera pada layar. Setelah mengetikkan alamat link lalu enter, maka akan muncul tampilan aplikasi Simanis. Untuk username, masukkan nomor induk pegawai. Masukkan juga kata sandi. Kata sandinya adalah Simanis Juara 20 tanda seru. Masukkan kode captcha-nya juga. Lalu login untuk masuk ke aplikasi. Setelah login, maka akan muncul tampilan dashboard pada aplikasi Simanis. Terdapat fitur informasi terbaru. Lalu klik tutup. Nah, ini dashboard pada aplikasi Simanis. Terdapat fitur di dalamnya. Untuk membuat konsep atau drafting naskah dinas, kita klik atau pilih menu konsep naskah seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Klik konsep naskah. Maka akan muncul fitur atau tampilan seperti pada layar. Terdapat konsep naskah dan pilih konsep naskah, dan pada layar nampak konsep-konsep naskah dinas. Sebagai contoh, saya akan membuat konsep naskah berupa surat dinas. Kita pilih surat dinas, pada menu pilih konsep naskah. Klik surat dinas. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Terdapat form-form yang harus kita isi. Seperti tanggal pencatatan, sudah otomatis terisi sesuai dengan tanggal pencatatan. Pembuatan naskah juga sudah otomatis terisi sesuai dengan username di saat kita login menggunakan nomor induk pegawai. Jenis surat sudah terisi otomatis juga. Form tipe naskah, pada tipe naskah, kita pilih surat biasa. Terus kita pilih lampiran. Di lampiran terdapat perintah seperti berkas, lembar dan tanda strip. Isi juga jumlahnya berapa. Seperti contoh, saya akan mengisi jumlah lembar 1. Selanjutnya isi unit pengolah. Unit pengolah di sini sesuai dengan unit kerja masing-masing atau pencipta arsip, seperti contoh pada layar. Tahap selanjutnya pilih kode klasifikasi sesuai dengan isi surat. Kita dapat memilih atau mengetikkan pada kolom pencarian. Seperti contoh, saya akan memasukkan kode klasifikasi seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, kita pilih tingkat urgensi. Di tingkat urgensi, terdapat beberapa pilihan sesuai dengan urgensinya naskah yang dibuat, nampak seperti contoh pada layar. Sebagai contoh, saya akan memilih tingkat urgensinya segera, maka pilih segera. Selanjutnya, kita pilih sifat naskah. Pada sifat naskah, terdapat pilihan sifat sesuai dengan naskah yang kita buat. Sebagai contoh, saya akan memilih sifat naskahnya penting. Tahap selanjutnya, kita ketikkan hal. Pada kolom hal, saya akan mencontohkan halnya adalah seperti yang terlihat pada layar. Berikutnya tujuan surat dinas. Maka kita mengetikkan tujuan surat dinas ke perangkat mana yang akan dikirimkan surat yang kita dibuat. Seperti contoh, saya akan mengetikkan tujuan suratnya itu kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, kolom alamat surat dinas. Saya akan mengetikkan alamat suratnya itu, cukup dengan mengetik Bandung. Tahap berikutnya, tahap pokok utama yaitu pembuatan konsep atau drafting surat dinas. Kita bisa membuat drafting pada kolom konsep surat atau kita bisa membuat konsep pada Word. Sebagai contoh, saya akan membuat konsep dengan cara menyalin dari Word seperti pada layar. Kita tempel di sini setelah menyalinnya. Rapihkan formatnya karena terlihat masih belum rapi dengan cara memblok dan menggunakan fitur seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah.
Setelah kelihatan rapih, lalu tap 3 kali untuk menyesuaikan format naskah seperti yang terlihat pada tampilan. Selanjutnya, kita membuat lampiran. Lampiran di sini kita bisa buat table seperti biodata dan lain-lain. Karena pembuat label prosesnya cukup agak lama, saya tidak mempraktikannya, maka saya akan lewati. Selanjutnya, kolom tembusan. Untuk tembusan bisa diisi atau tidak, itu sesuai dengan naskah dinas yang kita buat. Sebagai contoh, saya tidak akan mengisi tembusan. Tahap selanjutnya ke pemeriksa. Untuk pemeriksa, kita pilih atasan langsung dengan mengkliknya, maka akan timbul nama atasan kita, seperti contoh di layar. Untuk penandatanganan naskah, kita pilih atasa. Tahap seterusnya di layar nampak menu unggah data. Unggah data di sini adalah bila mana ada lampiran yang tidak tercover di form lampiran, maka kita bisa mengunggahnya. Tahapan selanjutnya, lihat konsep naskah dinas. Dengan cara mengklik lihat konsep naskah dinas. Inilah tampilan, lihat konsep naskah dinas yang kita buat atau mendrafting. Di bawah terdapat nama atasan sebagai pemeriksa naskah dinas. Jika merasa udah bener konsep yang kita buat, bisa mengirimkan ke atasan kita untuk dikoreksi. Tahap terakhir dengan mengklik simpan, maka konsep naskah yang kita buat akan terkirim ke atasan kita. Setelah klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti terlihat pada layar. Nampak ada pemberitahuan di atas data berhasil disimpan. Dan konsep naskah yang kita buat akan hilang pada form daftar naskah belum disetujui, artinya naskah yang kita buat itu sudah terkirim ke atasan kita untuk diperiksa. Demikian tutorial pembuatan konsep naskah dinas oleh konseptor sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf bila dalam penjelasannya ada yang kurang jelas. Dan subscribe dan like YouTube Unit Kearsipan Dinsos pada channel Dinsos Jabar 22. Ayo, kita gunakan aplikasi Simanis agar kegiatan administrasi persuratan lebih efektif dan efisien menuju Jabar Juara dan Jabar Digital.